Baik, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Pak. Baik. Ya, Baik, Pak. Terima kasih. Jadi untuk hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Saya berharap semuanya ada dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan optimal. Ya, berdoa di tempat masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak, tentu kalian masih ingat kira-kira apa kegiatan kita atau apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu sebelumnya, ya. Jadi kita sudah mempelajari beberapa materi. Ada yang masih ingat materi bab satunya tentang apa? Kolonialisme dan imperialisme. Nah, untuk itu saya perlu sampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran kita, bagaimana kalian setelah nanti melihat video atau melakukan pertemuan ini, kalian bisa memahami dan mengidentifikasi terkait dengan dampak-dampak yang ditimbulkan dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia di beberapa bidang, baik itu di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang pemerintahan, di bidang sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jalan ya, jalan apa? Nah ini kita bisa lihat, ini jalan yang terbentang dari bagian barat hingga bagian timur Pulau Jawa, yang disebut dengan Jalan Raya Pos atau yang sering disebut dengan jalan. Mungkin ada yang bertanya terkait dengan dampak dari kolonialisme imperialisme di Indonesia. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Jadi kan kalau yang tadi itu Jalan Anyar Penarukan itu kan bisa masuk ke ekonomi atau pembangunan, setelah itu dan lain-lain. Kalau misalnya dampak politiknya untuk saat ini itu apa, Pak? Ya, dampak politik. Ya. Sebentar kita akan bahas, ya. Jadi ada dampak politik, ada dampak ekonomi, dampak militer bahkan ada. Jadi terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari kolonialisme imperialisme seperti yang ditanya oleh Andri tadi, itu ada pada 4 bidang utama, ya. Politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Kemudian masa Dendles, ya. Jawa dibagi menjadi 8 kepresidenan. Dualisme pemerintahan, ada pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi dan seterusnya, ya. Kemudian pada masa Raffles, ya. Nah, ini beberapa dampaknya. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menghubungkan dengan berbagai macam dampak yang ditinggalkan oleh kolonial? Kira-kira apa dampak positifnya untuk kita saat ini? Ada yang mungkin bisa? Untuk saat ini dampak kolonialisme dan imperialisme itu positifnya. Di Dendles itu kan sempat membuat jalan Anyar sampai Penarukan. Jalan itu kan membantu transportasi pada saat itu, dan sekarang masih berguna perjalanan setiap orang. Seperti itu, Pak. Ya.
Bisa ya. Kira-kira apa yang bisa kita nikmati yang kamu tahu Ya. terkait dengan peninggalan-peninggalan bangsa Barat di Indonesia? Kan para kolonial Belanda ini menyatukan Hindia Belanda Pak ya dengan menyerang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Sekarang kita bisa nikmatin Indonesia tuh sudah bisa bersatu. Jadi kalau udah Belandanya nggak menjajah si kerajaannya, mungkin Indonesia kan sulit untuk nyatuin Indonesia itu Pak. Oke, Dengan kerajaannya. Betul. Baik, itu barangkali yang bisa saya tampilkan, dan kemudian setelah ini saya minta kalian bisa berdiskusi dan kemudian menampilkan hasil diskusinya, ya. Nanti saya akan tunggu di Google Classroom. Silakan kalian curah pendapat di sana untuk menjawab atau mendiskusikan topik-topik yang sudah saya bagikan di sana, ya. Untuk itu sebentar saya akan berikan kalian sebuah evaluasi di Google Form. Silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Kalau begitu, saya minta satu orang untuk bisa merangkum apa kira-kira hasil pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan, Andri. Jadi dalam pelajaran hari ini kita jadi mengetahui dampak-dampak dari kolonialisme dan imperialisme. Tidak hanya dari segi negatifnya saja saat pada masa lampau, di mana para pendahulu kita itu dipaksa untuk bekerja rodi dan sebagainya, alam kita dieksploitasi. Namun untuk saat ini kita dapat merasakan dampak positifnya, seperti tadi adanya Pax Neerlandica yang itu menjadi inspirasi untuk persatuan Jalan Anyer Penarukan yang memudahkan mobilitas kita sekarang, dan juga dari segi ilmu pengetahuan, di mana Raffles membuat buku History of Java dan menemukan bunga Rafflesia arnoldii. Itu menunjukkan bahwa dampak kolonialisme dan imperialisme itu tidak hanya ada dampak negatifnya saja, tapi ada dampak positifnya khususnya bagi masa sekarang. Baik, terima kasih Andri. Mungkin jadi untuk hari ini kita cukupkan, dan untuk selanjutnya ke minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi baru tentang Sumpah Pemuda. Jadi kita akan berbicara tentang Sumpah Pemuda, bagaimana kita hubungkan peristiwa sebelumnya tentang kolonialisme, tentang pergerakan nasional dengan munculnya Sumpah Pemuda. Inilah yang akan membawa kita pada sebuah era menuju jati diri kebangsaan atau bibit-bibit nasionalisme di sana. Ya, baik di sana. Ya, baik, hari ini kita tutup pertemuan ini dengan doa. Ya, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kalau begitu saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih. Ya.